Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai model pengkajian prosa fiksi Indonesia dengan model struktural semiotik Greimas dan model pengkajian prosa klasik. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Syawa Hafijah dengan nomor NPM 225030019 dan bersama rekan saya Safira Aziz dengan nomor NPM 225030018. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai semiotik. Semiotika itu adalah ilmu tentang tanda, cara kerjanya, penggunaannya, dan apa yang kita lakukan dengannya. Semiotik itu memiliki 2 tokoh, yakni ada Ferdinand de Saussure dan juga Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika dalam bidang yang berbeda secara terpisah. Nah, adapun semiotik itu ialah ilmu yang secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan juga lambang-lambang. Nah, Morris dan Karnap Zeimar itu menyatakan bahwa kajian semiotik terhadap karya sastra itu sebaiknya dimulai dengan analisis bahasa dan menggunakan langkah-langkah seperti dalam tataran linguistik wacana. Selanjutnya, semiotik merupakan lanjutan dari penelitian strukturalisme. Di sini terdapat hubungan antara semiotik dan strukturalisme. Yang pertama, semiotik digunakan untuk memberikan makna kepada tanda-tanda sesudah atau penelitian struktural. Yang kedua, semiotik hanya dapat dilaksanakan melalui penelitian strukturalisme yang memungkinkan kita menemui tanda-tanda yang dapat memberi makna. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai model struktural semiotik Greimas pada prosa fiksi. Nah, salah satu model struktural semiotik adalah yang dikembangkan oleh A.J. Greimas. A.J. Greimas adalah seorang pakar sastra dari Perancis penganut teori struktural yang kemudian berkembang menjadi teori semiotik. Analisis semiotik pada prosa fiksi yang harus dilakukan adalah melihat semua struktur sebagai tanda. Penganalisis harus selalu bertanya apakah tokoh, latar, alur, dan penceritaan di dalamnya itu merupakan sebuah tanda, simbol, ataukah bukan. Nah, setelah melihat unsur-unsur itu sebagai simbol, simbol-simbol tersebut dideskripsikan berdasarkan konteksnya. Nah, kemudian dilakukanlah klasifikasi berdasarkan deskripsi tadi dan ditafsirkan maknanya. Baik, di sini merupakan bagan skema aktan dan model fungsional yang bermanfaat untuk mengkaji hubungan antar tokoh, dinamika tokoh, dan alur tokoh dalam suatu karya sastra. Untuk keterangan dari bagan, yang pertama ada pengirim atau sender, itu merupakan aktan yang mempunyai karsa untuk mendapatkan objek. Pengirim dapat berupa seorang atau sesuatu yang menjadi sumber ide dan berfungsi sebagai penggerak cerita. Lalu yang kedua ada objek. Itu adalah seorang atau sesuatu yang diingini, dicari dan diburu oleh subjek atas ide si pengirim yang kemudian akan diserahkan kepada penerima. Yang ketiga ada subjek atau pahlawan, adalah seseorang atau sesuatu yang ditugasi pengirim untuk mendapatkan objek. Lalu yang keempat ada penolong. Penolong itu adalah seseorang atau sesuatu yang membantu atau mempermudah usaha subjek dalam mencapai objek. Kelima ada penghalang, yaitu merupakan seorang atau sesuatu yang menghalangi usaha subjek dalam mencari objek. Lalu yang terakhir ada penerima, yaitu seseorang atau sesuatu yang menerima objek yang merupakan hasil buruan dari subjek. Baik, untuk selanjutnya ada model aktan Greimas yang lebih lanjut dikembangkan ke dalam 3 sumbu yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu sumbu dari keinginan yang membicarakan 2 aktan, yaitu subjek dan objek, dan satu hubungan antara, yaitu junction. Lalu yang kedua ada sumbu dari power atau konflik yang berbicara mengenai hubungan antara penolong dan juga penentang. Nah, peran penolong yaitu untuk menjamin hubungan yang diinginkan antara subjek dan juga objek. Lalu yang ketiga ada sumbu dari transmisi atau pengetahuan atau juga komunikasi yang membangun hubungan antara pengirim, yaitu elemen yang menanyakan hubungan subjek dan objek, dan juga penerima, yaitu elemen yang dapat meningkatkan keuntungan dari pembangunan hubungan tersebut.
Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model pengkajian prosa klasik, struktur dan nilai sosial budaya Hikayat Kalilah dan juga Dimna. Yang pertama ada asal-usul dari Hikayat Kalilah dan juga Dimna. Nah, menurut Iskandar, Hikayat Kalilah dan Dimna ini sampai ke Nusantara pada zaman yang berlain-lainan dan dengan jalan yang berlainan-lainan pula. Nah, salah satu ceritanya yaitu ada pada Candi Mendut di Jawa pada abad ke-9. Lalu yang kedua, hikayat ini berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Pancatantra. Dan yang ketiga, dari sumber lain disebutkan bahwa Hikayat Kalilah dan juga Dimna ini dikarang oleh seorang alim bangsa Hindu yang bernama Baidaba atas titah raja yang memerintah masa itu, yaitu Maharaja Dabsyalim, dan hikayat ini telah berumur lebih dari 20 abad. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Safira. Kepada Safira saya persilahkan. Selanjutnya ada Hikayat Kalilah dan Dimna sebagai cerita berbingkai. Istilah lain dari cerita berbingkai adalah cerita berangka dan cerita berinduk. Menurut Iskandar, yang dimaksud dengan cerita berinduk ialah cerita yang mempunyai induk cerita, serta dalam induk cerita ini disisipkan cerita-cerita lain yang dapat disebut sebagai cerita anak. Nah, hingga saat ini cerita serupa ini disebut dengan cerita berbingkai atau Liao Yokfang itu menyebutnya sebagai cerita bingkai. Istilah ini menurut Hukas merupakan terjemahan harfiah dari istilah Belanda yaitu ramverhaal, dan menurut Iskandar untuk orang Melayu itu tidak memberi gambaran jelas antara cerita yang merupakan bingkai dan cerita atau cerita-cerita yang terdapat di dalamnya. Nah, mungkin juga ia memberi gambaran yang salah yaitu cerita atau cerita-cerita yang mempunyai bingkai. Jadi tidak memberi gambaran tentang hubungan antara cerita induk dan anak cerita. Kemudian ada struktur hikayat dan aspek-aspek mimesis di dalamnya. Meskipun Hikayat Kalilah dan Dimna dalam bentuk naskah yang belum mendapatkan alih huruf dan alih bahasa tersedia di museum dan perpustakaan, sumber data untuk kepentingan tulisan ini didasarkan pada Hakikat Kalilah dan Dimna, terbitan Balai Pustaka, cetakan ke-12 pada tahun 2002. Nah, terbitan ini bersumber dari terjemahan bahasa Arab yang ditulis oleh Abdullah Ibnul Muqaffa yang kemudian disalin dan diindonesiakan oleh Ismail Jamil. Lalu ada alur dan dinamika tokoh. Nah, Hikayat Kalilah dan Dimna termasuk ke dalam cerita berbingkai atau berinduk. Induk cerita adalah sebagai berikut. Nah, cerita ini berlatar Yunani kuno pada zaman pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung yang hidup pada 356 Masehi sampai 323 Masehi. Iskandar memerangi Raja Pawar di daerah India. Setelah Raja Fatwar terguling, kemudian ia memilih seseorang dari pihaknya sebagai Raja Boneka. Nah, karena rakyat India tidak mau diperintah oleh orang asing dan terjadilah pemberontakan sehingga Raja Boneka Iskandar terguling. Selanjutnya, pilihan rakyat jatuh pada Dabsyalim, akan tetapi setelah menjadi raja, Dabsyalim memimpin rakyat India secara sewenang-wenang. Tidak ada yang berani menentang kecuali raja. Kemudian, seorang pendeta bijak bernama Baibada itu mencoba menyadarkan raja dengan cerita-cerita yang bijak dan penuh hikmah. Kalilah dan Dimna adalah salah satu cerita bijak yang isinya terdapat juga beberapa cerita bijak lainnya. Kitab cerita bijak itu kemudian secara sembunyi-sembunyi disalin oleh Barzawai, seorang wazir Raja Persia, yaitu Raja Anushirwan,
Isi hakikat ini adalah salinan cerita India yang dibacakan oleh wazir Persia di depan raja dan juga rakyatnya. Apabila isi cerita hakikat Kalilah dan Dimnah itu kita buat skema aktan untuk menampakkan dinamika tokoh dan alurnya, yang akan tampak adalah seperti bagian berikut. Kemudian ada latar hikayat. Latar dalam cerita induk hanya menunjukkan tempat secara umum. Latar dalam cerita anak sebagian besar berada di alam terbuka, khususnya hutan. Ada juga desa dan ada juga kota, namun tidak menyebut tempatnya itu secara jelas. Latar waktu menunjuk pada zaman kehidupan Raja Iskandar Zulkarnain.